Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Afendi Putra dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang kelebihan dan kekurangan menggunakan Elastic Beanstalk dan Azure Web Apps guna memenuhi tugas minggu ke-9 di matkul pengantar Cloud Computing. Oke, langsung saja. AWS Elastic Beanstalk adalah layanan yang mudah digunakan untuk menerapkan dan menyesuaikan skala aplikasi dan layanan web yang dikembangkan dengan Java, .NET, PHP, Node.js, Python, Ruby, Go, dan Docker pada server yang umum dikenal seperti Apache, Nginx, Passenger, dan IIS. Anda cukup mengunggah kode Anda dan Elastic Beanstalk secara otomatis akan menangani penerapan, mulai dari penyediaan kapasitas, penyeimbangan beban, auto-scaling, hingga pemantauan kesehatan aplikasi. Pada saat yang sama, Anda tetap memegang kendali penuh atas sumber daya AWS yang memberdayakan aplikasi Anda dan dapat mengakses sumber daya yang menjadi dasarnya kapan saja. Tidak ada biaya tambahan untuk Elastic Beanstalk. Anda hanya membayar sumber daya AWS yang diperlukan untuk menyimpan dan menjalankan aplikasi Anda. Kelebihan menggunakan Elastic Beanstalk: yang pertama, langkah awalnya cepat dan mudah. Elastic Beanstalk adalah cara tercepat dan termudah untuk menerapkan aplikasi Anda di AWS. Anda cukup menggunakan AWS Management Console, repository Git, atau Integrated Development Environment atau IDE seperti Eclipse atau Visual Studio untuk mengunggah aplikasi Anda, dan Elastic Beanstalk secara otomatis akan menangani perincian penerapan dari penyediaan kapasitas, load balancing, penskalaan otomatis, dan pemantauan kesehatan aplikasi. Dalam beberapa menit, aplikasi Anda akan siap digunakan tanpa upaya konfigurasi infrastruktur atau sumber daya di pihak Anda. Yang kedua, tidak akan berlebihan. Elastic Beanstalk secara otomatis menaikkan dan menurunkan skala aplikasi Anda berdasarkan kebutuhan spesifik aplikasi Anda menggunakan pengaturan auto-scaling yang mudah disesuaikan. Misalnya, Anda dapat menggunakan metrik penggunaan CPU untuk memicu tindakan auto-scaling. Dengan Elastic Beanstalk, aplikasi Anda dapat menangani puncak beban kerja atau lalu lintas sekaligus meminimalkan biaya Anda. Yang ketiga, produktivitas developer. Elastic Beanstalk menyediakan dan mengoperasikan infrastruktur dan mengelola tumpukan aplikasi atau platform untuk Anda, sehingga Anda tidak perlu menghabiskan waktu atau mengembangkan keahlian ini. Hal ini juga akan menjaga platform dasar yang menjalankan aplikasi Anda selalu sesuai dengan patch dan pembaruan terbaru. Sebaliknya, Anda dapat fokus pada menulis kode daripada menghabiskan waktu mengelola dan mengkonfigurasi server, database, load balancer, firewall, dan jaringan. Yang ketiga, melengkapi kendali sumber daya. Anda memiliki kebebasan untuk memilih sumber daya AWS seperti jenis instance Amazon EC2 yang optimal untuk aplikasi Anda. Selain itu, Elastic Beanstalk memungkinkan Anda membuka kap mesin dan mempertahankan kontrol penuh atas sumber daya AWS yang memberdayakan aplikasi Anda. Jika Anda memutuskan untuk mengambil alih sebagian atau seluruh elemen infrastruktur Anda dapat melakukannya tanpa hambatan menggunakan kemampuan dari manajemen Elastic Beanstalk. Selanjutnya, kekurangan Elastic Beanstalk yaitu ada kecepatan. Penerapan akan memakan waktu setidaknya 5 menit dan terkadang diperpanjang hingga 15 menit untuk situs dengan hanya 2 ujung depan. Dengan lebih banyak server, penerapan bisa memakan waktu lebih lama lagi. Ini mungkin tidak terlihat banyak, tetapi kami telah menyiapkan lingkungan Rails lain di mana penerapan dapat dilakukan dalam 1 atau 2 menit. Dan ini bisa menjadi penting jika Anda mencoba untuk menjadi responsif dalam waktu nyata. Yang kedua, peningkatan stack. Elastic
Beanstalk selalu hadir dengan versi tumpukan baru, tetapi kami tidak memiliki informasi apapun tentang apa yang telah berubah. Tidak ada catatan rilis, tidak ada posting blog, bahkan tidak ada posting forum. Terkadang sudah jelas versi Ruby atau Puma akan berubah, tetapi di lain waktu ini hanya peningkatan. Kami telah melakukan beberapa peningkatan dan terkadang berjalan lancar dan terkadang perlu waktu seminggu. Selanjutnya, versi aplikasi lama. Hal lain yang kami pelajari adalah sesekali menghapus versi aplikasi lama. Dengan setiap penerapan, Elastic Beanstalk mengarsipkan versi aplikasi lama di bucket S3. Namun jika ada 500 versi lama, Anda dapat menghapusnya melalui UI Elastic Beanstalk. Tetapi hal ini membuat kami lengah beberapa kali. Meskipun tampaknya seperti masalah kecil, saya sangat tidak suka jika penerapan gagal. Selanjutnya, Azure Web Apps, yaitu aplikasi dari Microsoft yang dibuat untuk cloud yang memungkinkan aplikasi Anda berkembang. Di Microsoft Azure sendiri juga mengenal bahasa pemrograman seperti static HTML, Razor, Classic ASP, ASP.NET Web Forms, Node.js, PHP, dan Python. Kelebihan dari Azure Web Apps yaitu ketersediaan tinggi. Ketersediaan sistem server yang mudah dan tinggi dimungkinkan kamu mendapatkan jaminan uptime hingga 99,95% dengan perjanjian hukum. Ini berarti bahwa dalam jam waktu nyata kamu bisa mendapatkan sekitar 4,5 jam waktu henti sepanjang tahun. Layanan serupa memberikan maksimum 98% ketersediaan dalam kisaran harga yang sama. Yang kedua, hemat biaya. Karena kamu telah berinvestasi dalam penyedia layanan cloud, kamu tidak perlu berinvestasi dalam infrastruktur TI lainnya. Ini berarti kamu memiliki modal untuk membeli apapun yang diinginkan, kapanpun mau, pada skala global. Lingkungan cloud juga memudahkan untuk meluncurkan aplikasi dan software internal tanpa berinvestasi pada hardware eksternal. Ini juga menurunkan biaya perawatan, sehingga memberi kamu solusi lengkap yang hemat biaya. Selanjutnya, kekurangan dari Azure Web Apps. Membutuhkan manajemen. Azure membutuhkan manajemen khusus dengan alat seperti penambalan dan pemantauan server. Ini berbeda dari platform SaaS karena mereka bergantung pada pengguna akhir untuk mengkonsumsi informasi. Kamu juga akan membutuhkan sumber daya manusia untuk secara fisik memonitor pusat data berbasis cloud dan memastikan bahwa semua hal berjalan lancar. Yang kedua, kecepatan. Memulai akun cloud adalah tugas yang cukup mudah hari ini dengan mengingat kemudahan akses. Namun dalam kasus Microsoft Azure, 54 wilayah melayani 140 negara berbeda di dunia. Jika kamu tinggal di negara yang jauh dari wilayah pusat data, kamu akan melihat kelambatan dalam kecepatan yang dapat mengganggu beberapa perusahaan. Yang terakhir, membutuhkan keahlian platform. Tidak seperti server lokal, Microsoft Azure membutuhkan keahlian untuk mengoperasikannya sehingga semua bagian yang diperlukan fungsional. Penyediaan layanan cloud yang berlebihan adalah salah satu kesalahan umum yang dilakukan oleh administrator bisnis. Kesalahan sederhana bahkan tidak mudah diidentifikasi di cloud, sehingga menelan biaya ribuan dolar per tahun untuk bisnis. Sekian presentasi dari saya tentang kelebihan dan kekurangan Elastic Beanstalk dan Azure Web Apps. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.